Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema sosok perempuan kepala daerah, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Ibu Evi Susanti, Waka 2 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, dan juga Pak Ahmad Wali, akademisi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, jadi kita lanjutkan sedikit nih pembahasannya. Pak Ahmad Wali, di segmen sebelumnya tadi sempat terputus bahwa kalau di era saat ini, Pak Ahmad Wali, apakah masih ada hak-hak yang masih dibatasi terhadap seorang perempuan? Kalau di zaman era Kartini dulu, perempuan tidak bisa sekolah, perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Era saat ini apakah pembatasan hak tersebut masih dirasakan oleh para perempuan? Saya kan dosen hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan. Di Indonesia itu regulasi terkait perlindungan hak asasi manusia itu udah perfect, udah sempurna. Ya, nggak ada diskriminasi terhadap kaum perempuan tuh nggak ada. Ya, saya udah bolak-balik lah sampai ke sidang Komisi HAM PBB di Jenewa, Swiss. Jadi nggak ada hambatan bagi perempuan itu untuk menempuh pendidikan, untuk terjun ke politik, nggak ada. Nah, persoalan sekarang saya berpesan untuk kaum perempuan, siapapun yang ingin masuk ke pertarungan pemilu kada ini, yang pertama bukan saya egois, dia harus paham ini adalah jabatan politik dan jabatan administrasi pemerintahan. Dia harus paham prinsip-prinsip dasar hukum tata negara atau hukum konstitusi. Yang kedua, prinsip dasar hukum administrasi pemerintahan. Nah, bukan misalnya adik kita ini, Evi Susanti, dia SIP, MAP. Bukan berarti dia kemudian harus kuliah hukum, bukan. Dia harus tahu prinsip dasarnya saja. Hukum tata negara itu atau hukum konstitusi itu prinsip dasarnya apa? Tentu dia nanti punya tenaga ahli. Kemudian hukum administrasi pemerintahan. Nah, kenapa? Karena di Bengkulu ini banyak sekali kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Nah, artinya apa? Dia membuat kebijakan publik, ilmu yang dipelajari oleh adik kita Epi ini, tapi dia melupakan aspek hukumnya, baik hukum tata negara maupun hukum administrasi. Nah, ini yang saya tekankan, tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dari segi pendidikan, sosial, apalagi hak politik, tidak ada. Bahkan ya, aturan persyaratan calon kepala daerah kita, bahkan calon presiden, ya itu hanya lulusan SMA kok. Jadi pendidikan SMA itu Pak, sangat levelnya biasa aja. Enggak, karena politik itu butuh proses di partai. Ya, pertarungan di legislatif, pernah duduk jadi anggota DPRD, pernah membahas APBD itu apa, perda itu apa, pengawasan itu apa. Jadi itu nggak ada problem. Bahkan presiden itu cukup tamat SMA. Itu kan ibu kita Megawati, orang Bengkulu, bisa jadi presiden. Nah, persoalannya ya, orang-orang yang sarjana S1, S2, S3 seringkali mengabaikan prinsip dasar hukum konstitusi atau hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan. Akhirnya dia pintar tapi jadi bodoh. Karena apa? Kebijakan dia tuh dari awal sudah salah, tapi dia paksakan. Nah, akhirnya apa? Terjerat kasus hukum. Nah, itu saja pesan saya. Kalau soal gender, bupati, ya presiden aja kita punya perempuan kok. Siapa yang mengingkari Ibu Megawati itu punya kemampuan, jenius politik dia. Dan kita orang Bengkulu harus bangga. Apalagi sekedar misalnya jadi gubernur, jadi bupati, sangat terbuka untuk perempuan. Nah, itu bagi saya no problem itu. Saya garis bawahi tadi bahwa saat ini hukum kita tidak ada diskriminasi sama sekali, perlindungan terhadap perempuan juga sangat luar biasa saat ini. Luar biasa. Bisa dikatakan tanpa celah. Ini norma hukum sendiri yang mengatakan bahwa wajib keterwakilan di parlemen, kemudian di penyelenggara pemilu itu minimal 30% perempuan. Artinya sebenarnya jumlah keterwakilan minimal ini seharusnya tidak perlu lagi kalau memang tidak ada pembatasan hak. Itu kan seperti apa, Pak Ahmad Wali? Itu kan affirmative action. Artinya itu kan sifatnya regulasi itu mendorong. Nah, sementara aturannya itu tidak diskriminatif. Artinya yang harus didorong sekarang itu perempuan-perempuan yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas untuk terjun ke dunia politik, apakah sebagai legislatif, apalagi sebagai calon kepala daerah, ini harus disupport.
harus didorong supaya mereka ikut berkompetisi dan menang dan menjadi pemimpin. Nah, tinggal bagaimana dia menyadari itu tadi. Dia tidak boleh melanggar hukum tata negara atau hukum konstitusi dan hukum administrasi pemerintahan. Nah, dia tidak perlu harus kuliah lagi, tidak perlu. Dia perlu butuh tim ahli saja. Nah, artinya dia paham jabatan politik kepala daerah itu adalah pengambil keputusan, membuat kebijakan. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi jangan kita memilih pemimpin karena melihat dia laki-laki, dia perempuan, dia maskulin, dia feminim. Bukan itu. Artinya batas keterwakilan minimal 30% ini artinya cuman untuk mendorong, artinya kaum perempuan dulu itu untuk mendorong. Karena dulu di Indonesia ini perempuan agak tabu masuk ke wilayah politik. Kalau sekarang tidak ada. Artinya saat ini situasi tidak ada lagi diskriminasi. Tidak ada, justru kita harus mendorong orang-orang yang punya bakat, kapasitas, kapabilitas ingin maju dalam pilkada, baik sebagai calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, dimanapun di Provinsi Bengkulu di Indonesia ini, ya kita dorong. Karena apa? Ada Ibu Risma, wali kota Surabaya, bagus. Ada Gubernur Jawa Timur, saya kenal, Kofifa sebagai sesama orang NU, bagus. Ada Bupati Jember, banyak. Banyak bupati perempuan itu, atau wali kota perempuan atau gubernur perempuan, dalam kenyataan itu jauh lebih sukses daripada gubernur laki-laki. Dan poinnya tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Saya harus ke Ibu Epi. Ya, silakan. Ibu Epi kalau melihat semangat ya. Luar biasa nih semangat. Semangat. Ini kalau di kelas seperti ini juga biasanya. Jadi memang hasil didikannya memang luar biasa hasilnya. Karena harus mengena. Sudah pasti kena nih Bu. Kalau Bu Epi melihat sekarang seperti apa Bu? Masih adakah sebenarnya diskriminasi terhadap kaum perempuan sehingga memang harus didorong? Ini kan jumlah keterwakilan 30% baik di penyelenggara ataupun di parlemen, artinya ini mewajibkan mau tidak mau, suka tidak suka harus ada 30% perempuan di sana. Artinya ini didorong-dorong dan dipaksa-paksa artinya. Apakah diskriminasi terhadap kaum perempuan hari ini masih dirasakan oleh perempuan itu sendiri? Kalau menurut saya itu apa yang disampaikan oleh seorang dosen, seorang yang memang menguasai teknisnya seperti itu. Dan saya memang mungkin untuk hal yang teknis itu saya tidak bisa menguasai. Tetapi secara saya adalah sebagai seorang pelaku, seorang perempuan, dan saya pelaku juga di dunia politik. Yang tadi kita berbicara tentang 30% didorong-dorong, sebenarnya tidak seperti itu. Sekarang ini kita sebagai seorang perempuan itu punya niat, kemudian punya semangat. Kemudian kita kembali melihat ke belakang, bahwasanya perempuan itu adalah setara untuk karir dengan laki-laki. Artinya tidak harus kita didorong, artinya 30% itu harus dorong-dorong gitu. Bukan itu. Tetapi tadi yang disampaikan oleh seorang dosen yang luar biasa hari ini kita bisa ketemu, tetapi adalah bagaimana untuk menyempurnakan, ya kan? Menyempurnakan bahwasannya 30% untuk perempuan itu di dalam hal apapun, katakanlah pemilu, kemudian banyak hal, bukan hanya sekedar pemilu saja. Beberapa organisasi ataupun harus ada keterlibatan perempuan. Bagaimana artinya keterlibatan perempuan ini, artinya kalau tidak ada perempuan itu maka tidak ada sukses. Nah, ketika perempuan ini ada ingin menjadi seorang pelaku untuk lebih maju tingkatan langkah kakinya, artinya tidak ada sebuah keterbatasan. Dan kalau berbicara tentang ada batasan, dibatasi atau tidak, saya katakan itu tidak pernah itu terjadi lagi untuk sekarang dan ke depan nanti. Berarti artinya ketika kita memandang sebenarnya tidak ada persoalan, tidak ada diskriminasi dan tidak ada pembatasan hak antara laki-laki dan perempuan. Idealnya sebenarnya dorongan untuk 30% di berbagai kesempatan dan berbagai hal ini sebenarnya tidak harus dilakukan sebetulnya. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.